Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Si Gendut. Oke, kali ini kita akan membahas fungsi timer ya. Jadi timer di sini banyak jenisnya. Untuk saat ini yang kita bahas adalah timer yang sering digunakan, yaitu tipe Omron H3CR. Untuk tipenya sendiri di sini bisa dilihat ya, ini H3CR yang A8. Masih banyak jenis-jenisnya ya. Jadi kita bahas yang A8 terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita penjelasan dulu ya, apa itu timer sebenarnya. Jadi kadang timer itu disebut juga sebagai TDR atau time delay relay. Jadi suatu alat yang digunakan dalam pengontrolan rangkaian listrik sebagai pengatur waktu untuk alat yang dikendalikan ya. Jadi umumnya relay ini biasa digunakan untuk rangkaian star delta ya. Jadi dimana perlakuannya timer ini mempunyai settingan waktu yang berskala, bisa menit di sini ya. Di sini terbaca menit, lalu detik dan jam. Untuk pengaturannya nanti kita jelaskan satu persatu. Jadi bisa kalian lihat ya, di sini gambarnya banyak fungsi-fungsi atau fitur-fitur dari si Omron H3CR tipe A8 ini ya. Jadi di mana ini yang jarum berwarna merah ini, dia bisa diatur ya dari knopnya nih, dari tutupnya bisa diatur. Ini sebagai skala pengaturan ya. Kalau di sini berarti 0,6 menit ya. Di sini 0,8 menit ya. Oke. Jadi ini skala pengaturnya. Jadi waktu yang ingin kita tentukan seperti itu. Oke, lanjut. Lalu di sini ada obeng plus kecil ya. Ini untuk settingan waktu ya, menit, detik dan jam. Oke, kita coba ya atur. Jadi dia aturnya cukup, kalian obeng plus kecil kalian atur ya. Nah seperti ini ya. Ini detik, ini menit, ini menit juga per 10 menit, ini jam, ini per 10 jam ya. Ini detik ya, ini per 10 detik. Oke, ini untuk pengaturnya kita atur di secondnya. Oke, kelihatannya. Jadi ini untuk pengatur ya, pengatur dia mau yang detik, menit atau jam, atau bisa per 10 ya tadi. Oke, lanjut. Lalu di sini ada sama seperti yang di kanan, cuma ini posisinya di kiri. Di atas bacaan Omron H3CR ini dia sebagai setting angka ya, angka di sini nih. Ini kan ada angka 0, 0,2, 0,4, 0,6 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa atur angka waktunya. Nah, seperti ini ya. Diputar aja. Nah, jadi ini 0, 5, 10, 20 gitu ya. Ini kelipatan 5 ya. Lalu kita atur lagi, ini kelipatan 2. Ini juga, ini kelipatan 0,5 dan seterusnya ya. Juga sama. Nah, kita bikin yang ada angkanya aja. Nah, seperti ini. Kita baca 5, 10 di kelipatan 5 ya. Jadi 5 di titik tengah ini berarti 10 dibagi 5 berarti di sini sekitar 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 berarti ya. 8, 8,5, 9, 9,5 baru 10. Betul ya. 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. Ini kan 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8. 8,5, 9, 9,5, 10 ya, seperti itu seterusnya ya. Jadi kelipatan 0,5 di sini. Oke, lanjut. Untuk yang angka di sini ada bacaan di sini ya, power dan out ini. Jadi ini sebagai outputan ya. Jadi kalau power nyala berarti dia berfungsi. Ada warnanya tuh merah sama hijau. Kalau hijau itu lagi operasi, kalau merah itu lagi standby. Ya. Dan outnya juga sama.
outnya jika dia berfungsi maka dia outnya yang akan nyala seperti itu. Jadi kalian lihat skema rangkaiannya di sini ya. Dia ada di di sini juga ada sepertinya. Jadi powernya itu 7, 0-nya itu nomor 2 ya, 7 dan 2 dikasih arus, atau 7-nya dikasih positifnya atau arusnya, dan 2-nya dikasih negatif atau 0 ya. Karena di ini ada tipe yang DC juga. Kalau DC berarti 7-nya plus, 2-nya min, karena ini AC jadinya bolak-balik sama aja. Oke. Lalu inputnya ini ada nomor 8 dan nomor 1 ya. Jadi nomor 5 dan nomor 6 itu outputnya dari nomor 8. Nah, begitu pula jika input nomor 1 outputnya di nomor 4 dan 2. Jadi kalian lihat ya, ini nyambung berarti dia NC, dan nomor 6 ini kan nggak nyambung berarti NO. Ini juga sama, 4 nyambung berarti dia NC, 2-nya nomor 3-nya ini tidak nyambung berarti NO. Nah, ini nomornya ada di mana? Nomornya ada di kaki sini ya. Jadi kalian cocokin aja. Nah, seperti ini. Kelihatan nggak? 3, 4, 5, 6. Nah, di sini kan di sini terbaca nomor 2 dan nomor 7 input ya, arus ya, atau coilnya. Ya, berarti 7-nya di positif dan 2-nya di negatif atau 7-nya arus. Nah, 2-nya itu 0 seperti itu ya. Oke, kita praktekkan aja ya. Jadi ini arus ya, arusnya di nomor 7. Dan 0-nya ini di nomor 2. Oke, ini nomor 2 ya, kelihatan ya. Tuh, nomor 2. Ini nomor 7 tuh. Oke, kita pasang seperti ini. Lanjut, ini kita pasang lampu ya, biar kalian lihat ya perbedaannya. Nol kita sambung dulu, 0 lampu. Through the fields of our paths, feelings power ways, keeping us close but it's strange now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards, our dreams holding us closer. Oke ya, nomor 2-nya 0, nomor 7-nya kita kasih arusnya. Lalu kita kasih di sini power lampu ya. Jadi lampu nomor yang merah ini kita kasih di NC nanti. Dan yang hijau kita kasih di NO. Berarti hijau start, merah stop ya. NC kita lihat NC-nya di nomor berapa sini. Kalau kita mau pakai inputan nomor 8, oke, NC-nya di nomor 5 ya, NO-nya di nomor 6. Oke. Jadi ini kita pakai di lampu merah, kita pakai di NO berarti ya, karena ini langsung hidup pasti.
Oh ini di NC di nomor 5. Tapi kayaknya sih dia langsung hidup di nomor 6. Karena dia ini fungsinya begitu dapat listrik dia langsung NO dia. Kita coba ya. Semoga tidak salah. Ini. Lalu inputnya ini kalian kasih arus ya. Jadi ini kalau misalkan di sini DC, lampu DC maka arusnya DC ya. Karena ini lampunya AC, kita pakai arusnya AC. Kita inputnya, kita kan tadi pakai outputnya yang nomor, kelihatan nggak nih? Ini nomor 2 ya, nomor 5 sama nomor 8. 5 sama 6 ya. Jadi 5 sama 6 outputnya ini berarti inputnya nomor 8. Berarti kita pakai nomor 8 yang ini ya. Masuk sini. Lalu kalian jumper ke arusnya ya. Lifting us higher, we can see so clear. We can see so clear. We can see so clear. Oke, kita pasang seperti ini ya. Oke, jadi instalasinya seperti ini. Lalu kita akan praktikkan di mode ya. Ini kan ada mode nih. Ini mode ini fungsinya ini ada fitur-fitur tertentu ya. Ini fitur dari relay Omron ya untuk tipe A8 ini. Jadi kita akan coba fitur B ya. Ini kan A, kita coba dari B dulu ya. Berurutan. Mana B? B2. Nah, ini B doang ya. Ini kelihatannya B ya. Jadi apa itu fungsi B? Kita akan coba hidupkan. Ya. Power nyala ya. Fungsi B-nya kita naikkan. Dia akan jadi flip flop ya. Kita coba rubah di 5 detik. Ini 5 detik ya. Nah, jadi fungsi B itu akan mati hidup selama 5 detik ya. Jadi 5 detik hidup. Nah, 5 detik mati ya. Ini untuk fungsi B ya. Ini kita atur 5 detik ya. Kalau kita atur 10 detik sama aja. Jadi 10 detik mati, 10 detik hidup. Jadi seperti flip flop. Untuk fitur B ya. Oke, jadi seperti ini. Dia akan ganti-gantian terus menerus. Oke. Jadi fitur B ini sama seperti flip flop dia. Jadi nyala hidup, nyala hidup. Oke, jadi ini fitur B dari Omron H3CR tipe A8 ya. Lalu kita coba tipe yang lain, kita off kan dulu. Oke.
waktunya kita setting di 5 detik ya. Di 15 detik sekarang agak lama. Oke, kita masuk ke fitur J ya. Nah, jadi fitur J ini ketika timer diberi power, maka lampu ini akan menyala on dan akan off pada settingan ya. Jadi lampu ini nyala nih, nyala dulu. Nah, dia off ini misalkan saya setting di 15, maka dia off di 15. Jadi nyalanya itu selama 15 detik dan akan nyala terus tuh selama 15 detik seperti itu. Oh sorry, akan off ya, akan off. Tadi kan nyala, maka off selama settingan yang di sini kita mau. Jadi dia akan nyala lagi setelah dikasih power lagi, on lagi ya. Oke, jadi kita kasih contoh. Oke, dia akan nyala selama 15 detik. Nah, dia akan mati lalu nyala lagi seterusnya seperti itu ya. Jadi ini kayak reset ya, lebih ke reset ini tuh. Jadi reset ini nih, reset yang merah baru dia akan nyala terus, ini nyala terus nih. Nah, jadi kalau kita power kita matiin lagi, nah dia akan dari awal lagi. Nah, jadi dia nyala selama 15 detik lalu reset yang ini. Jadi ngereset ini selama 5 detik ya, 5 detik lalu pindah lagi ke sini, dia bakal hilang terus. Oke, lanjut ya. Lanjut, seterusnya kita matikan dulu ya. Oke, sekarang kita coba fitur B2 ya. Tadi kan B besar, sekarang B2 ya. Jadi B2 ini sama seperti B yang tadi ya. Jadi 5 hidup, 5 detik hidup, 5 detik mati. Oke, lanjut kita ke fitur selanjutnya ya. Jadi mode E sekarang ya. Kita matiin dulu. Oke, sekarang pada fitur E ya, fitur mode E. Jadi dia ini akan hidup pada settingan yang akan kita tentukan ya. Jadi di sini kita setting 5 detik, maka dia akan off terlebih dahulu selama 5 detik. Lalu hidup seterusnya seperti itu ya. Jadi off 5 detik, habis itu hidup kembali dia selamanya sampai kita reset powernya. Jadi kalau kita reset powernya di sini turunin MCB-nya, nah dia sama ya, mati dulu sama 5 detik baru hidup. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya ya. Oke, kita akan lanjut fitur selanjutnya, kita off-kan dulu. Oke, udah. Udah. Nah sekarang A ya. Jadi A ini fungsinya dia akan, jika dia dapat power maka akan hidup selama 5 detik lalu mati seterusnya sampai dia reset ya. Jadi kita contoh seperti ini ya. Kita nyalain, nah 5 detik lalu mati seterusnya ya. Jadi dia langsung hidup ya, langsung hidup. Kita 10 detik nih, dia begitu dapat power dia langsung hidup selama 10 detik ya, lalu akan kembali off. Oke, sampai seterusnya ya, sampai dia di reset power atau reset kembali gitu. Jadi ini powernya. Jadi yang kalian perlu perhatikan jika kalian ingin menggunakan timer H3CR ini, pastikan powernya ini dia sebagai input nanti ya di rangkaian kalian.
karena ini yang akan menentukan hidup matinya lampu ini atau hidup matinya si timer ini berjalan jika dikasih perintah dari sini ya, bukan dari inputannya ya. Jadi inputan ini kalian kasih, kalau AC kalian kasih AC, arus AC, kalau DC kalian kasih arus DC positifnya ya, seperti itu. Jadi ini sebagai inputan kalian, powernya ini sebagai inputan ya, bukan powernya ini ditaruhnya di sini ya. Jadi ini sebagai inputan kalian, oke. Misal dari WLC atau dari switch atau dari relay, perintahnya dari sini ya. Kalau kalian langsung kasih power, dia nggak bakal berfungsi. Jadi fungsinya gini aja, jadi nggak ngikutin sistem kalau kalian kasih di power. Jadi nih kalian kasih power nih, kayak saya nih kan saya kasih power, udah dia ngikutin dari power aja seterusnya, seperti itu. Jadi maupun WLC penuh, kalau WLC penuh ya nggak ngikut, karena kan dia begitu dapat supply on pertama dia langsung bekerja, habis itu udah nggak kerja lagi. Jadi dia kerjanya itu ketika dapat tegangan ya. Jika dia nih ya, kita pakai tester ya, kan ini kan nggak ada tegangan nih ya kan, sedangkan lampu off nih. Jadi kalau dapat tegangan, nah, seperti ini ya, ini kan nyala nih tester. Balik lagi nih ya, udah balik plus minus. Udahlah lampunya ya. Jadi ketika dia kasih dapat tegangan, ini kan nggak ada tegangan nih. Nah ketika dapat tegangan dia langsung bekerja, seperti itu. Jadi kalau kalian pasang di WLC-nya penuh, ya pasangnya harusnya ini outputan WLC masuknya ke sini, ke inputannya Omron yang sebagai power. Jadi kalau kalian ngikut power, dia akan nyala terus seperti ini. Jadi nggak bakal ngikutin fungsi sistem, seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan cukup jelas. Ini akan berkaitan nanti ke Star Delta ya, semuanya akan berkaitan. Jadi kalian pahami dulu fungsinya satu-satu. Nanti kalau udah tahu fungsinya, ngerakitnya juga gampang, nggak perlu ngeliat buku ataupun rangkaian. Jadi kalian tahu ini fungsinya buat apa, ini yang kontaktor fungsinya buat apa, overload fungsinya buat apa. Jadi tinggal sambung-sambung aja jadi. Oke, jadi nggak perlu ngeliat skema-skema lagi. Oke, gitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini kan makin berkembang. Tekan like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa tekan dislike jika kalian tidak menyukai videonya. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya. Tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Tunggu kunjungan baliknya. Salam satu arus dari channel Shadow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.